Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siska Herawati dari SMP Negeri 4 Setu. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan bisa terjadi secara aseksual, vegetatif, dan seksual, generatif. Hewan vertebrata memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda dengan hewan vertebrata. Perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang pertama, pertunasan. Contoh hewan yang berkembang biak melalui pertunasan yaitu hidra dan aurelia. Hidra termasuk kelompok hewan coelenterata. Ketika dewasa, pada bagian tubuh hidra mengalami pertumbuhan ke arah luar berupa tunas. Setelah cukup besar dan matang, tunas akan melepaskan diri dari induknya. Selanjutnya, tunas hidra akan tumbuh menjadi individu baru. Kedua, fragmentasi. Merupakan perkembangbiakan yang terjadi ketika individu baru terbentuk dari bagian-bagian tubuh induk yang memisahkan diri dari atau terpotong. Contohnya adalah cacing pita. Ketiga, partenogenesis. Perkembangbiakan secara partenogenesis adalah munculnya individu baru yang berasal dari ovum yang tidak dibuahi. Contohnya beberapa jenis serangga seperti lebah dan semut. Partenogenesis terjadi secara alami. Apabila hewan tersebut berada dalam lingkungan yang cocok selama waktu tertentu, mereka akan berkembang biak dengan cepat tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan generatif seksual pada hewan vertebrata. Perkembangbiakan pada hewan vertebrata hanya terjadi secara generatif. Terjadinya individu baru didahului dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Peristiwa ini disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Kedua sel yang bersifat haploid akan melebur menjadi satu dan membentuk sel tunggal yang bersifat haploid. Perkembangbiakan seksual pada beberapa hewan vertebrata. Yang pertama, perkembangbiakan pada ikan. Umumnya, ikan berkembang biak dengan bertelur, dan pembuahannya terjadi di luar tubuh induk betina. Hal ini dapat terjadi karena ikan hidup di air sehingga ia dapat digunakan sebagai media pertemuan sel telur dengan sperma. Kedua, perkembangbiakan pada katak. Pembuahan pada katak berlangsung di air. Saat musim kawin, katak jantan yang umumnya berukuran lebih kecil akan menempel di punggung katak betina. Kemudian, katak betina akan mengeluarkan telur-telurnya yang berjumlah ratusan disusul dengan pengeluaran sperma oleh katak jantan. Perkembangbiakan pada burung. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Pembuahan pada burung terjadi di dalam tubuh induk betina. Induk burung mengerami telurnya. Pengeraman dilakukan karena pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam telur memerlukan suhu yang sesuai dengan suhu tubuh induknya. Keempat, perkembangbiakan pada reptil. Pembuahan pada reptil terjadi di dalam tubuh induk betina. Oleh karena itu, telur yang dikeluarkan dari tubuh induk telah mengandung embrio yang sudah berkembang. Reptil berkembang biak secara ovipar, kecuali pada beberapa jenis ular dan kadal yang bersifat ovovivipar. Pada hewan ovovivipar, telur menetas dalam oviduk sehingga terlihat seperti beranak. Kelima, perkembangbiakan pada mamalia. Apabila terjadi perkawinan, sperma masuk ke dalam alat reproduksi betina. Ovum yang telah diovulasi akan dibuahi dan terjadi di dalam oviduk. Setelah terjadi pembuahan, dihasilkan zigot yang akan bergerak menuju uterus dan menempel pada dinding uterus. Zigot tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Untuk memperoleh makanan dan oksigen dari induk, embrio dan induk dihubungkan dengan plasenta dan tali pusar. Embrio setelah mencapai kesempurnaan berubah menjadi janin dan siap dilahirkan. Lamanya janin atau masa kehamilan dalam uterus tiap hewan berbeda-beda. Sekian dan terima kasih.